Penasaran kenapa banyak player yang bilang update Kamis ini bakal jadi salah satu update paling rame tahun ini? Ada Zoro Egghead, ada mode baru, ada raid boss baru, ada event summer baru. Bahkan Nika sama Straw Hat Saints juga kena adjustment yang bikin komunitas langsung rame debat. Nah, di video kali ini gue akan ngerangkum semua isi live stream developer One Piece Fighting Path hari Sabtu kemarin. Jadi buat kalian yang kelewatan live streamnya, tenang aja, cukup nonton video ini sampai habis karena semuanya bakal gue bahas dengan bahasa yang gampang dipahami. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Powell Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akhir-akhirnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke cuy, langsung aja kita masuk ke pembahasan karena live stream developer kemarin isinya lumayan padat. Mulai dari Zoro Egghead yang akhirnya resmi, konten summer baru, raid boss baru, buff dan nerf karakter PvP, revamp Prophone Saints Old, sampai bocoran banner summer yang menurut gue lumayan bikin pemain server lama ngelus dada. Pokoknya banyak banget yang bakal kita bahas. Langsung aja, let's go! Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa developer juga ngasih kode redeem di live stream kemarin. Tapi jangan berharap terlalu tinggi ya. Hadiahnya cuma 1 gold ticket aja. Iya, 1 doang. Developer mungkin mikir, yang penting niat. Kode redeemnya gua taruh di deskripsi video, jadi langsung aja kalian klaim. Dan maaf banget ya, baru sempat upload hari ini. Kemarin ada beberapa hal yang bikin videonya agak telat. Nah, sekarang kita masuk ke bintang utama update minggu ini, yaitu Zoro Egghead. Developer akhirnya memperlihatkan gameplay lengkap sekaligus menjelaskan semua mekanisme karakter ini. Buat kalian yang belum sempat nonton live streamnya, tenang aja, potongan videonya juga udah gua upload, jadi bisa langsung kalian cek setelah video ini selesai. Kalau menurut gua pribadi, gameplay Zoro ini keren banget ya. Animasinya cepat, efek pedangnya juga bagus, dan yang paling penting skillnya nggak ribet dipelajari. Developer juga ngasih penjelasan buat PvE. Combo dasarnya simple banget. Skill 1 masuk ke chain skill 1, balik lagi ke skill 1, chain skill lagi, terus tutup pakai chain skill kedua, baru ultimate. Jadi rotasinya cukup sederhana. Kemungkinan besar nanti Zoro bakal nyaman dipakai farming maupun boss. Kalau PvP gimana? Nah, developer bilang gameplay PvP-nya lengkap bakal dirilis tanggal 8 Juli alias hari Rabu. Jadi sabar dulu karena biasanya justru PvP yang paling menentukan karakter ini wajib digacha atau enggak. Nah, pas video PvP keluar, gue bakal langsung review detail seperti biasa. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Developer juga ngumumin kalau adjustment karakter ternyata bukan cuma 9 karakter tersebut. Masih ada karakter lain yang bakal diumumin lagi di live stream tanggal 8 Juli. Jadi yang sekarang ini masih pembukaan aja. Artinya kemungkinan masih ada buff atau nerf besar lainnya. Makanya jangan buru-buru nyimpulin meta dulu. Nah, bagian ini menurut gue lumayan menarik. Developer akhirnya ngumumin konten summer, dan ternyata kita bakal dapat mode baru. Yang pertama, King of PvP. Dari namanya aja udah kelihatan kalau ini bakal jadi mode khusus buat para monster PvP. Yang kedua, Boom Beach. Masih belum dijelasin detail gameplaynya, tapi setidaknya akhirnya ada mode baru lagi. Player lama udah lumayan bosan farming itu-itu aja. Terus ada raid boss baru, yaitu keluarga Don Quixote. Kayaknya semua petinggi keluarga Doflamingo bakal muncul. Semoga aja rewardnya juga sebagus roster bosnya. Jangan sampai bosnya keren, rewardnya cuma kasih berry. Nangis kita. Developer juga ngumumin banyak bonus summer. Mulai Kamis nanti bakal ada 2 gelombang event. Pertama ada double reward PvP, kedua double resource. Artinya sekarang mulai nabung stamina ya, jangan dihabiskan dulu. Karena pas event nanti hasil farming kita bakal jauh lebih untung. Selain itu, Summer Carnival Shop juga bakal dibuka. Jadi saran gua, kalau kalian mau top up, jangan top up dulu. Tunggu hari Kamis nanti setelah update. Siapa tahu ada paket yang jauh lebih worth it. Player F2P juga masih bisa dapat material upgrade kapal yang lumayan banyak secara gratis. Lumayan banget daripada dompet kita yang di-upgrade developer. Nah, ini yang bikin komunitas rame nih. Mulai nanti tanggal 9 Juli setelah update, server baru bakal dapat bonus luar biasa. Karakter kayak Nika, Straw Hat Saints, S Alabasta, Crocodile Cross Guild, Kid Onigashima, Lucci Egghead, Emperor Sabo, bahkan semuanya bisa masuk banner summer. Dan tiketnya tinggal login. Iya, login doang. Server baru enak banget ya. Kalau server lama, ya kita cuma bisa lihat sambil bilang, "Selamat ya."
Jangan iri, walaupun emang iri dikit sih. Nah, sekarang langsung aja kita bahas revamp Prophone Saints Old. Banyak yang salah paham soal revamp ini. Jadi ini bukan pengganti Prophone lama, tapi nambah variasi baru. Kalau bar haki penuh, terus kalian pakai Prophone kedua, nanti saat tombol Prophone ditekan agak lama, maka bakal keluar Prophone baru. Kalau hakinya belum penuh, ya tetap Prophone lama. Jadi sekarang Saints punya dua pilihan Prophone. Menurut gue ini jauh lebih menarik karena player biasa milih sesuai situasi. Nah, untuk Prophone-nya itu hampir sama persis, bahkan bisa dibilang sama persis kayak Straw Hat Saints ya. Nah, sekarang kita masuk ke buff dan nerf karakter nih. Pertama ada Fujitora. Sekarang Fujitora, developer bilang sebenarnya statistik Fujitora masih normal, cuma ada masalah. Basic attack ketiga terlalu gampang buat dilawan balik atau di counter attack ya. Makanya backswingnya dipercepat. Terus skill gravitasinya sekarang balik kayak awal rilis. Musuh di udara juga bakal tetap ketarik. Kesimpulannya Fujitora ini di buff brutal. Siap-siap sering ketemu lagi di ranked ya cuy. Nah, buat kalian yang masih nyimpen tiket buat banner summer nih, kan di situ ada Fujitora. Nah, ini adalah waktu yang bagus buat kalian yang belum punya Fujitora untuk mengambil Fujitora. Karena si Fujitora ini bakal di buff brutal. Dan ini bener-bener bakal worth it banget buat kalian yang belum punya Fujitora ya. Ini bagus banget nanti buat di PvP. Karena dia itu bener-bener annoying banget karakternya. Nah, selanjutnya ada si Nika ya. Developer bilang karakter ini terlalu bebas. Ya, namanya juga Nika ya. Skill 1 sekarang precast lebih lambat. Skill 2 ditambah jeda. Chain skill juga ditambah jeda. Artinya sekarang Nika jauh lebih gampang buat dilawan. Kalau dulu habis combo langsung kabur, sekarang belum tentu sempat kabur. Kesimpulannya, si Nika ini bakal di nerf besar-besaran. Selanjutnya karakter S-Neck nih. Developer bilang statistik S-Neck sebenarnya cukup seimbang, tapi skill tambahannya terlalu sering aktif atau chain skillnya ya. Ledakannya juga terlalu luas. Sekarang radius ledakannya dikurangi, cooldownnya juga dinaikin jadi 25 detik. Artinya S-Neck ini ikut kena nerf brutal. Walaupun menurut gua dia masih bakal kuat, cuma nggak segila sekarang. Selanjutnya ada si Karasu. Karasu juga kena lagi nih, kena nerf lagi. Kemarin card skillnya, sekarang tornadonya. Kecepatan tornado diperlambat. Hitboxnya juga dibuat lebih masuk akal. Jadi sekarang kalian punya waktu buat menghindar. Lumayan lah ya, player PvP bisa nafas sedikit. Black Maria juga nggak lolos dari nerf nih. Yang pertama ada card skill jaringnya, itu durasi petrify-nya dipotong. Skill 2 juga ikut disesuaikan. Jadi buat user Black Maria siap-siap adaptasi lagi. Nah, selanjutnya ada rob Lucci Egghead. Lucci Egghead juga kena adjustment. Belum terlalu besar tapi tetap ada penyesuaian. Jadi nanti kita lihat lagi pas patch resminya. Selanjutnya ada si King. King juga kena nerf. Sekarang kalau Prophone utama gagal mengenai target, Prophone lanjutannya nggak bakal keluar. Jadi nggak bisa asal spam lagi. Nah, selanjutnya ada si Straw Hat Saints nih. Ini dia yang paling bikin heboh. Straw Hat Saints, developer hampir nerf semua bagian penting. Skill 1, chain skill 1, skill 2, dan beberapa mekanisme lain. Kalau lihat daftar adjustmentnya, ini termasuk nerf yang lumayan besar. Tapi, apakah dia langsung jelek? Belum tentu. Karena si Saints ini memang dari awal terlalu dominan. Kemungkinan besar dia cuma turun sedikit supaya lebih seimbang. Nah, kalau menurut gua pribadi, update minggu ini lumayan besar cuy. Ada karakter baru, ada summer event, ada mode baru, ada raid boss baru, dan yang paling penting meta PvP kayaknya bakal berubah lagi. Sekarang tinggal kita nunggu update Kamis nanti. Semoga reward summernya nggak pelit, dan semoga Zoro Egghead sesuai ekspektasi. Karena kalau gameplay PvP-nya bagus, fix bakal jadi rebutan semua player. Kalau kalian suka pembahasan update OPFP yang lengkap kayak gini, jangan lupa like videonya. Target kita tembus 1000 like di video ini. Terus subscribe kalau kalian belum join keluarga channel ini. Kalau setiap ada bocoran, update live stream developer, review karakter, sampai tier list terbaru OPFP, gue bakal langsung bahas secepat mungkin. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian siapa yang paling kena dampak adjustment kali ini? Nika, Straw Hat Saints, atau justru Fujitora yang sekarang malah balik OP? Gue bakal baca komentar kalian satu-satu. Oke cuy, mungkin untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.